Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, ikhwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada junjungan kita tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan sebuah penjelasan terkait banyaknya pertanyaan dari netizen ya, terutama dari para subscriber ya, para penonton yang menanyakan, Ustadz, ketika masuk Islam dulu apakah tidak ada ancaman teror dari keluarga yang Kristen ya. Nah, waktu itu saya terus terang menolak menjawab ya. Ya, saya jawab seperlunya aja lah. Karena kebetulan saya bukan tipikal mu'alaf yang suka menceritakan ancaman-ancaman orang Kristen kepada saya. Saya bukan tipikal mu'alaf yang seneng memanfaatkan ancaman-ancaman itu, kemudian mohon maaf ya, kadang-kadang dilebih-lebihkan ya, misalnya ancamannya A sampai Z itu dipanjangin itu ya, dikarang, justru dikarang sendiri. Nah, hanya untuk pansos. Jadi saya bukan tipikal mu'alaf yang seperti itu. Saya lebih suka menceritakan apa hasil karya saya setelah saya mendapatkan hidayah Allah memeluk Islam pada tanggal 1 Mei tahun 1994 di Musola Al-Hikmah, Jalan Swadaya 3 RT 6 RW 2 Beji, Depok, Jawa Barat. Itu tempat saya diislamkan oleh Al-Mukarram almarhum Kiai Haji Ahmad Ridwan, salah satu kiai sepuh yang ada di daerah Beji Timur. Kalau orang Beji, orang Depok pasti masih kenal dengan beliau. Nah, namun malam ini oke lah, saya akan cerita sedikit ya. Jadi kalau bicara apakah ada ancaman, ada teror, jelas ada ya. Saya ini terlahir dari rahim seorang ibu yang merupakan orang asli Cina, Jakarta ya. Jadi nama Cinanya Litianyo, nama KTP-nya Ripka Hartini, karena zamannya Pak Soeharto, Orde Baru, orang Cina nggak boleh pakai nama asli, harus pakai nama Indonesia. Nah, lahir di Jelambar, Jakarta Barat. Itu terkenal dengan Chinatown gitu ya, kotanya orang-orang Cina dia, di daerah Grogol, Jembatan 2, Jakarta Barat. Nah, saya lahir besar di sana. Kemudian pekerjaan mama saya itu sebagai seorang penginjil senior di gereja Pantai Costa Hosana, Jembatan 2, Jakarta Barat, murid dari seorang misionaris dari Korea bernama Mr. Wong ya. Kemudian papa saya ini seorang Belanda keturunan Manado, keturunan orang Manado keturunan Belanda, maaf. Nama lengkapnya Rudi Rudolf Otto Forze STH. Sarjana teologi, karena beliau adalah seorang gembala sidang dulunya di Jakarta Barat juga, di beberapa gereja GPDI dulu ya, sebelum pecah. Nah, keluarga besar papa saya itu semua ada tersebar di Jakarta dan paling banyak di Manado ya, di daerah Sulawesi Utara sana ya. Kemudian dari keluarga mama saya pun banyak yang jadi pendeta, penatua, aktivis gereja ya. Begitu juga dari keluarga papa saya. Jadi hampir bisa dipastikan 99% keluarga kami itu adalah keluarga Kristen yang fanatik terhadap agamanya. Jadi mustahil kalau saya masuk Islam mulus begitu saja, enggak. Apalagi kami masuk Islam sekeluarga ya. Papa saya masuk Islam lebih dulu tanggal 13 Januari 94. Kemudian menyusul 2 minggu berikutnya tanggal 24 Januari tahun 94 adik saya 2 orang perempuan, Yona Yohana dan Yesika masuk Islam. Kemudian 4 bulan berikutnya saya dan mama saya menyusul masuk Islam. Tentu ini nggak gratis, nggak cuma-cuma, ada harga yang harus dibayar. Nah, dalam rumus saya begini, kalau keluarga Kristen saya yang sudah dari lahir mengenal saya, ya, kemudian mereka juga tahu bagaimana keluarga kami, lantas mendapati tiba-tiba pada waktu itu kami sekeluarga hijrah masuk Islam, masa iya diem aja? Kan nggak mungkin ya. Reaksi mereka ya macam-macam, ada yang marah, ada yang benci, ada yang murka, ada yang meneror ya. Jadi ada yang lewat mulut, ada yang lewat surat, ada yang lewat sikut langsung gitu ya, ada juga yang lewat ancaman ya, macam-macam lah.
Cuma saya anggap itu hal yang biasa, hal yang wajar. Dan semua itu saya pikir bukan hal yang perlu dibesarkan. Jangan juga dijadikan media pansos ya. Banyak mualaf-mualaf sekarang yang begitu. Numpang populer dengan ancaman-ancaman ketika dia jadi Islam ya. Akhirnya apa? Membuat fitnah kepada orang Kristen. Ya, yang misalnya hanya dimarahin, dibilang saya diancam mau dibunuh misalnya. Itu kan juga sering terjadi. Tapi ya sudahlah, itu mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi di dunia mu'alaf ya. Kita ini orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, berarti setelah masuk Islam kita harus jujur. Jangan lagi menghiasi lisan kita, mulut kita dengan dusta seperti dulu ya, sebelum kita memeluk agama Islam. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, justru ujian terberat saya ketika masuk Islam itu bukan dari orang Kristen. Ya, antum harus tahu, dan saya akan berkata jujur sejujur-jujurnya. Ya, Allah dan Rasulnya menjadi saksi. Ujian terberat saya ketika menjadi mu'alaf dulu justru datang dari orang Islam sendiri. Ya, dan kalau saya nggak kuat-kuat pada waktu itu, saya pasti kembali lagi jadi Kristen. Namun karena saya masuk Islam atas hidayah Allah dan saya cari hidayah itu, ya saya sudah fikir matang-matang, saya sudah betul-betul merenung dengan mendalam. Ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tidak boleh saya mundur ke belakang, harus terus maju ke depan. Apapun halangan rintangan, sekalipun saya harus mati, itu akan saya hadapi. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, kenapa saya sebut ujian terberat saya justru dari orang Islam sendiri? Ya, pertama, ketika saya selesai membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, kemudian saya tanya pada Pak Kiai, Pak Kiai, setelah saya syahadat, apa yang harus saya lakukan? Sholat sub. Ya. Nama saya dulu Yori Yonatan Force, nama Kristen. Diganti menjadi Yusuf Ismail Al-Hadid, ya, tambahan. Karena saya sekarang mengasuh pondok pesantren Al-Hadid. Nah, kemudian Pak Kiai bilang, kamu sholat sub. Kamu harus sholat sembahyang. Sehari 5 kali. Zuhur tengah hari bolong, asar menjelang sore, maghrib ya, dimulai di penghujung di awal malam, isya ya mulai ya di malam hari, dan subuh di pagi hari. Ini Pak Kiai bilang begitu. Oke, kalau begitu saya kemudian mulai mendirikan sholat. Ada satu kekecewaan yang sangat mendalam ketika awal saya menjalankan sholat, dimana saya waktu itu jadi mu'alaf itu betul-betul semangat sholatnya. Buka hadiah-hadiah, waktu saya syahadat ya dapat sarung, baju koko, kopiah, sajadah, tasbih, Al-Quran. Itu saya bawa semua mau sholat ke musola itu. Saking senangnya, saya kepengen sholat. Saya pengen lihat orang Islam kalau sholat gimana, saya pengen belajar. Oh, saya kecewa. Bagaimana nggak kecewa? Zuhur saya datang ke musola pertama kali, belum azan saya udah nongol. Saya udah nongkrong di musola. Saking saya nggak mau ketinggalan, saya kepengen lihat orang Islam itu kalau azan gimana caranya, gitu ya. Qomat itu gimana, sampai dia sholat juga bagaimana. Saya sholat di musola, sholat zuhur cuma 3 orang, imam, saya, sama tukang cendol. Karena panas, mampir dia sambil istirahat, sholat, alhamdulillah. Saya tunggu sholat asar, ya sama, ya masih 3 orang juga. Maghrib lumayan ada 2 shaf, isya mulai berkurang 1 shaf, subuh tambah menyusut lagi lebih parah. Dari dalam hati saya, orang Islamnya pada kemana? Sekeliling musola itu, ini tidak untuk bermaksud menjelek-jelekan orang Islam yang ada di sekitar musola tempat saya diislamin. Ini kenyataan lah yang mau saya ceritakan. Ini kenyataan yang saya hadapi, dan wallahi wa rasulihi, ya, demi Allah dan Rasulnya menjadi saksi. Jadi, apakah mereka nggak sholat? Lantas kemudian di hari Jumat, saya kaget, ramai. Saya pindah ke masjid ya. Saya waktu itu sholat Jumatnya di Masjid Al-Qobaiyah, Jalan Kembang. Nah, papa saya diislamkan di Masjid Al-Qobaiyah itu. Karena papa saya kan pendeta, jadi lebih ramai, lebih heboh masuk Islamnya. Ya, kalau saya cuma penginjil. Ingat sekali lagi, jangan salah catat, saya ini cuma penginjil, bukan pendeta. Kadang-kadang saya ceramah, panitia suka salah itu, nulis mantan pendeta, saya suka protes. Jangan tulis itu. Nanti kalau ada orang Kristen baca, saya diprotes. Kamu nggak pernah sekolah pendeta, kok tulis mantan pendeta? Padahal bukan saya yang nulis, itu salah panitia nulis itu ya. Saya bilang klarifikasi, saya ini bukan pendeta, saya ini penginjil. Karena saya pernah belajar penginjilan di International Student of Bible Society di Jakarta Barat. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, saya sholat Jumat di masjid tempat papa saya diislamkan, di Masjid Al-Qobaiyah, Jalan Kembang, BJ Depok, Jawa Barat.
Orang Beji tahu nih masjid ini, masjid besar. Ya, nah begitu sholat Jumat, rame, penuh masjid, bahkan susak nggak muat, full. Dari mulai anak baru bisa jalan sampai kakek-kakek yang pakai tongkat, dia sholat ke masjid semua. Saya pikir ini orang Islam ini mirip kayak orang Kristen ibadatnya ya. Ramenya cuma hari Minggu kalau orang Kristen, orang Islam ramenya hari Jumat. Ya, saya coba membuat di kecil-kecilan penelitian lah. Saya datang ke rumah-rumah orang Islam untuk mengecek apakah mereka sholat di rumah. Saya cek, saya coba ajak ngobrol, saya pura-pura bertamu, saya pura-pura bermain. Ya, ternyata mereka nggak sholat, waktunya ajan dia cuek, sampai habis waktunya juga dia nggak bergeming dari kegiatannya, nggak sholat. Itu yang membuat saya tuh pertama kali terkejut. Kenapa kok perilaku orang Islam tidak sesuai dengan ajarannya? Saya yang baru masuk Islam aja, baru kemarin syahadat, langsung disuruh sholat sama Pak Kiai. Karena rukun Islam yang kedua itu kan setelah syahadat sholat. Lah kenapa yang Islam dari lahir lebih paham, lebih ngerti dari saya, lebih dulu dari Islam, lebih dulu dari jadi Islam dari saya, kok malah nggak sholat? Ini pukulan berat buat saya pada waktu itu. Tapi lantas kemudian saya, apakah membuat saya ini mundur? Enggak. Justru yang ada di benak saya, satu saat kalau saya sudah pinter tentang Islam, saya akan mengajari mereka tentang pentingnya sholat. Begitu yang ada di pikiran saya waktu itu. Nah itu satu. Yang kedua masih banyak lagi nih sebenarnya ya. Saya jadi Islam itu pernah harus jadi tukang sampah selama 7 bulan. Ya, di daerah Beji juga. Saksinya itu Bu Lurah, dulu lurahnya Bapak Haji Naming Botin, almarhum, beliau sudah meninggal. Ya, istrinya yang merekrut saya. 7 bulan saya jadi tukang sampah, bayangin. Anak pendeta, ya, penginjil ya. Difasilitasin, saya dapat beasiswa, sekolah gratis semua, full service. Ya. Masuk Islam jadi tukang sampah, coba bayangkan. Tapi ya saya rela aja, bismillah saya kerjakan. Papa saya pendeta, ya, pernah menggembala di 5 gereja di Jakarta Barat. Masuk Islam, tahu pekerjaannya apa? Ketika awal, setelah masuk Islam itu, di awal kami bersyahadat, jadi tukang kue sagon, keliling, bikin kue sagon sendiri, dijual keliling, door to door. Bayangkan pendeta keturunan Belanda, ya, masuk Islam jadi melarat, jadi kere. Mama saya, mau tahu pekerjaannya, mama saya seorang penginjil senior itu, murid dari misionaris internasional itu, ya. Dia jualan gorengan tiap pagi, ikhwafillah. Habis subuh dia datang ke tukang pengepul gorengan, dia ambil pisang goreng, ubi goreng, bakwan, segala macam, ketan. Dia keliling, dia panggul. Saya bantu mama saya. Saya pegangin biar tangan kanan kirinya nggak repot ya. Saya bantu ikut keliling, jualan gorengan door to door dari rumah ke rumah. Saksinya itu Bapak Haji Yuyun WS, dulu Pak Camatnya Beji, pernah jadi wali kota Depok. Ya, beliau yang tiap pagi pesan sama saya, "Suk, Bapak beli gorengan." Mungkin dia nggak makan gorengan, tapi beliau karena tahu saya susah, setelah masuk Islam, kemudian beliau membeli gorengan untuk membantu. Tiap pagi saya antar gorengan itu ke rumah beliau. Masya Allah, masih ada orangnya masih hidup, insya Allah beliau masih menjadi saksi. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, sampai segitunya saya masuk Islam itu. Jadi saya masuk Islam nggak ada yang namanya kiai, ya, ustadz, yayasan Islam, atau mungkin apalah gitu ya, ormas yang kemudian kalau kamu sudah jadi Islam karena dulu kamu mantan pendeta keluarga Kristen, ya sekarang kamu usah khawatir, hidupmu saya jamin. Gak ada yang begitu. Saya masuk Islam tidak ada jaminan dari manusia. Saya masuk Islam tidak ada satupun orang Islam yang membantu saya, ya, justru saya terpuruk. Kami sekeluarga harus melarat, susah, bahkan mohon maaf lahir batin. Ini satu kisah yang sangat membekas, nggak saya lupakan. Ya, pada waktu itu ceritanya itu menjelang takbiran. Ya, menjelang takbiran. Ini Ramadan pertama saya kalau nggak salah ingat ya. Banyak tetangga kanan kiri saya itu mengirim makanan pakai rantang, kalau orang Betawi ya. Di Depok ini banyak orang Betawi. Kirim makanan buat nanti malam buka puasa ya. Bagi-bagi saudara-saudara. Saya kelewat. Lah saudara saya siapa? Ya kan? Keluarga saya Kristen semua. Saya masuk Islam ini newcomers. Akhirnya kemudian saya bilang sama papa saya, "Pak, enak ya kalau punya saudara keluarga yang Islam ya. Malam takbiran, pada nganter-nganter rantang. Kita mah kagak ada yang lewat, kagak ada yang ngasih nih. Siapa yang mau ngasih kita gitu ya?" "Ya sudah," kata papa saya, "nanti Allah yang kasih kita." Itu papa saya bilang. Yang kedua ada kejadian di mana waktu itu papa saya sedang keliling nyari jualan kue sagon, mama saya lagi pergi jualan baju-baju juga ya. Maaf, bukan jualan baju. Jadi kuli cuci, jadi menyambi ya.
Kalau pagi jualan gorengan, siangnya jadi kuli setrika, kuli cuci di rumah orang. Ya, saya di rumah sama adik-adik saya. Saya lihat adik saya udah siang belum makan, lapar, di rumah nggak ada beras, nggak ada apapun itu di rumah. Ya, kasihan saya bilang. Akhirnya saya inisiatif, saya datang ke tempat Pak RT, ya. Saya lupa nama Pak RT-nya waktu itu ya. Kalau ingat saya sebut nih. Antum bisa cari nama Pak RT-nya. Di daerah Beji, Depok, Jawa Barat. Ketua RT 06 RW 2 waktu itu tahun 94 ya. Jadi saya tanya Pak RT, saya minta izin pepaya di kebun Pak RT di belakang rumah saya, itu kebun Pak RT-nya. Saya minta satu, yang mentah bukan yang matang Pak RT. Buat apa? Ya buat saya bawa pulang. Oh ya udah silakan aja. Saya ambil. Saya ambil sampai rumah, saya kupas, saya cuci, saya rebus. Jadi dicocol pakai garam, makan pakai pepaya rebus. Itu pahitnya jadi Islam tuh begitu. Jadi nggak ada yang peduli kanan kiri saya mau bantu saya, nggak ada. Tapi ada satu amalan yang dulu membuat saya kuat, ya, sama papa saya. Ayat di Al-Quran singkat sekali, ya. Ayat yang kedua dari surat Al-Ikhlas. Allahus Somad, Allahus Somad. Itu yang menjadi andalan keluarga kami. Ketika kami lapar, ketika kami susah, ketika kami betul-betul terpuruk, kami baca itu Allahus Somad, Allahus Somad, Allahus Somad. Yang artinya Allah tempat bergantung segala sesuatu, bukan manusia. Kita tidak mengharapkan pertolongan manusia. Ya, yang berikutnya dari sisi keluarga yang Kristen, ketika tahu kami di Islam ini melarat, susah, betul-betul luar biasa. Yang keluarga Kristen ini dan teman-teman mantan teman-teman saya di gereja, termasuk teman-teman pendeta papa saya, justru semakin bersorak-sorai. Ya, lihat kan, jadi Islam kamu jadi melarat. Lihat jadi Islam kamu jadi terpuruk, kamu kualat sama Yesus. Suruh siapa kamu murtad dari gereja? Kamu ini hukuman buat orang-orang yang tidak tahu terima kasih pada Tuhan Yesus. Sudah diurus oleh gereja, sudah enak-enak ya, dikasih posisi, semua dijamin oleh gereja. Lihat mana orang Islam yang mau peduli sama kalian? Mana orang Islam yang mau jamin kehidupan kalian? Ya, kami dikatain seperti itu, apa yang kami lakukan? Nangis. Saya dengar itu nangis, ya. Kalau papa saya enggak ya, saya nangis. Saya nangis bukan karena ya saya lemah, justru saya nangis karena apa? Karena ya Allah, ya ini manusia-manusia kafir ini, ya sungguh begitu begitu luar biasa menghina keislaman saya. Jadi yang membuat saya menangis nggak rela itu karena dia menghina. Gara-gara saya jadi Islam, saya jadi susah, saya jadi melarat. Padahal saya nggak merasa seperti itu. Saya jadi Islam itu melarat pun, mati pun saya siap. Ya, dia boleh menghina saya pribadi, tapi jangan menghina Islam saya. Itu yang membuat saya menangis. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, sampai satu saat, ya, saya dan papa saya kemudian ngobrol itu ya dengan mama saya. Papa saya menguatkan kami, yakinlah suatu saat Allah akan menolong kita. Kita nggak perlu minta sama manusia, kita minta sama Allah. Allah akan datangkan malaikatnya untuk menolong kita. Itu kata papa saya. Ya, nah. Caranya bagaimana? Ya itu ya. Awalnya orang mulai mengundang papa saya ceramah gitu ya. Kemudian mulai diajak ya untuk bergabung gitu ya di majelis taklim ya. Kemudian di forum-forum Islam, diminta untuk mengajar ya di majelis-majelis taklim, mengajar kristologi di lembaga-lembaga dakwah. Nah, mulailah Allah mulai mengangkat kehidupan kita dari situ. Bahkan sampai sekarang ini. Nah, itu ikhwafillah rahimakumullah. Jadi sekali lagi saya hanya mau menegaskan lewat video ini, saya tidak pernah bangga dengan ancaman orang kafir. Ya, kenapa? Karena 4 tahun saya setelah jadi Islam, saya mondok di Pondok Pesantren Al Fauzi Cipayung Bogor 2 tahun. Kemudian saya jadi ketua rohis di SMA 97. Saya bertemu guru saya Al Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Yusuf. Ya, beliau memberikan satu amalan ayat, dan ayat itu sampai sekarang masih saya pakai. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukup Allah yang tahu siapa musuh-musuhmu. Yang penting kamu jadikan Allah dan penolong dan pelindungmu, selesai. Jadi buat saya, siapapun orang mau ngancam saya, mau neror saya punya Allah. Saya nggak perlu pengawal, nggak perlu ya minta pertolongan sama orang lain. Saya minta sama Allah dulu, biarkan Allah yang menurunkan bala tentaranya, ya, baik berwujud manusia atau berwujud apapun, akan menolong saya, melindungi saya, karena Allah punya cara yang selalu berbeda. Nah, itu rumus saya. Sehingga saya nggak suka menceritakan tadi ya,
sibuk menceritakan kebencian, ya, amarah orang Kristen, ya. Apakah sampai sekarang nggak pernah orang Kristen neror? Ya ada, ya. Apalagi saya bikin channel seperti ini, ya, namanya cacian makian tuh udah biasa, makanan saya sehari-hari. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah membalas mereka dengan hinaan dan cacian, ya. Jadi saya justru membalas mereka dengan sambutan yang hangat. Coba boleh tanya sama mereka-mereka yang chat ke WA saya, menjapri saya di WA, yang tadinya mengetes saya, ya, mencoba saya, tapi akhirnya mereka justru bersahabat dengan saya. Alhamdulillah. Karena memang itulah tujuan dakwah. Saya ingin mereka mendapatkan hidayah masuk Islam, ya, bukan ingin kemudian mereka tambah benci pada Islam. Nah, itu tujuan dakwah saya. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan di video singkat ini. Mudah-mudahan curhat saya ini bermanfaat buat menggugah ghirah keislaman antum semuanya. Karena memang video ini saya tujukan khusus untuk muslim, khusus untuk saudara muslim saya, khususnya mu'alaf, ya, baik mu'alaf yang baru kemarin yang maupun yang udah tenar, ya, siapapun itu, ya. Kalau masih antum masih mau mendapatkan ilmu, belajar dari siapapun, kita sering belajar. Saya sering nonton video-video dari para ustadz-ustadz mu'alaf, ya, yang jadi kristolog-kristolog itu, ya, mudah-mudahan mereka juga mau menonton video saya, gitu, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah, ya, sehingga kita semua menjadi muslim yang kafah, yang muslim yang istiqomah sampai mati kita tetap dalam keadaan Islam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.